Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Faris Farisi dengan NIM C2C023111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan analisis saya tentang hierarchical clustering pada pendekatan aglomeratif dan divisif. Langsung saja untuk pengertian hierarchical clustering sendiri yaitu salah satu algoritma dalam mesin learning pada bidang unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan atau similarity antar objek. Hierarchical clustering ini membangun struktur bertingkat atau hierarki dari data sehingga hasilnya bisa divisualisasikan dalam bentuk dendrogram yaitu diagram yang menggambarkan proses penggabungan atau pemisahan data. Untuk pendekatan yang pertama yaitu ada aglomeratif hierarchical clustering. Untuk pendekatannya yang pertama di sini ada pendekatan dari bawah ke atas. Yang kedua ada setiap data awalnya dianggap sebagai salah satu klaster tunggal. Yang ketiga ada secara bertahap dua klaster yang paling mirip akan digabungkan menjadi satu. Proses berhenti ketika data tergabung dalam suatu klaster besar. Contoh mudahnya seperti kita ada 4 teman gitu berdiri sendiri-sendiri, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian karena perbedaan sifatnya. Kemudian dari pengelompokan tadi itu akan digabungkan lagi ke atau kelompok yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya ada divisif hierarchical clustering. Yang pertama pendekatannya yaitu ada pendekatan dari atas ke bawah. Yang kedua ada awalnya semua data dimasukkan ke satu klaster besar. Yang ketiga klaster tersebut dipecah menjadi dua berdasarkan pembedaan paling besar. Yang keempat ada setiap klaster hasil pecahan kembali dipecahkan lagi sampai setiap data berdiri sendiri. Contoh mudahnya kayak suatu dosen mempunyai banyak mahasiswa, kemudian dipecah menjadi dua, misal ada yang pendiam, terus yang aktif, kemudian dari dua kelompok tadi itu dipecah lagi menjadi yang perbedaan yang sama lagi, yang berbeda itu. Untuk tujuan dan kegunaannya, hierarchical clustering ini adalah metode pengelompokan tanpa label yang bertujuan melihat kemiripan antar data dan membangun struktur hubungan dari yang paling mirip hingga paling berbeda. Metode ini itu digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi, pelanggan, pengelompokan dokumen berdasarkan kemiripan, isi, pembuatan pohon filogenetik dalam biologi, serta sebagainya. Langsung saja untuk perhitungan matematik dan Word Excel-nya. Ini saya ambil data untuk pekerjaan, lowongan pekerjaan di sini ada A, B, C, D, E atau D5. Untuk pemilihannya ada gaji berdasarkan juta, gaji per juta per bulan, dan pengembangan karir untuk skalanya dari 10 maaf. Selanjutnya stabilitas perusahaan, skalanya itu dari 1 sampai 100. Di sini ada datanya sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke step yang kedua yaitu mencari matriks jaraknya. Ini nol karena jarak A ke A ini kan tidak ada jaraknya itu masih sama. Langsung saja ke B. Untuk rumusnya itu ada SQRT dalam kurung ini ada eh, pekerjaan A ditambah maaf dikurangi dengan pekerjaan B, kemudian dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan dengan pengembangan karir di kolom A dan dikurangi dengan
kolom B, kemudian dipangkatkan 2 lagi, kemudian ditambahkan dengan stabilitas perusahaan. Di sini yang A ada 90, kemudian yang B 85, kemudian dipangkatkan 2 untuk hasilnya di sini 7,68, dan untuk eh, yang lainnya mungkin sama seperti pengerjaan dari jarak antara A dan B. Kemudian masuk ke proses penggabungan yang bagian aglomeratif. Untuk di sini yang pertama ada langkah satu. Di sini ada A dengan D. Kenapa bisa A dengan D? Di sini karena maaf, minimal data dari matriks jarak ini itu paling kecil ada di 3,74. Di sini ada di baris yang A, kemudian di kolom D. Jadinya klaster yang digabungkan yang pertama itu ada di A sampai D. Jarak minimumnya ada di 374. Ini rumusnya ada di min, kemudian ini kolom B ditarik sampai kolom maaf, kolom A ditarik sama kolom D. Di sini itu nilainya harus di atas 0. Untuk klaster barunya ada di AD, kemudian yang kedua ada AD strip E. Ini untuk pengerjaannya ini eh, rumusnya ada di sama dengan ini hasil dari A ke E itu di kolom berapa, dan ini ada di kolom 4. Maaf, ada di nilai 4,90 ditambahkan dengan jarak D ke E itu di angka 5,10, kemudian dibagikan dengan jumlah ini datanya. Di sini datanya ada dua, jadi ini dibagi dengan dua. Ini hasilnya 5 untuk klaster barunya di ADE. Yang selanjutnya itu mungkin sama dengan yang kedua tadi, A ke E, D ke E, gitu. Yang ketiga ini A ke B, jarak D ke B, E ke B. Ini untuk hasilnya. Kemudian untuk yang proses penggabungan divisif ini kebalikannya gitu. Untuk rumusnya sama kayak tadi, A ke C itu jaraknya berapa, kemudian ditambahkan seterusnya. Selanjutnya ada di dendrogram. Di sini klaster A itu ada di sumbu X ya saat ini, dan seterusnya. Di sini kenapa ada sumbu A sampai D? Kenapa kak di sini bisa 2,5? Karena di sini eh, klaster A itu ada di X nomor 1, terus terus ini ada yang D ini di 4. Jadi 1 tambah 4 itu ada 5. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Dan Y-nya itu nilai yang tadi, yang jarak minimum yaitu 3,74. Dan seterusnya sama. Ini untuk dedogramnya yang bagian bawah ini ada klasternya, yaitu ada 5 tadi. Ini 1, 2, 3, 5, dan eh, ini untuk bagian sumbu sumbu Y tadi. Ini pokoknya ada 9, 9, terus 6,5, 5, 3,74, dan seterusnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.